Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safa Salim Bapadal dengan NIM F1G1211025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari perancangan dan pemrograman web, yaitu modul 5 Array. Yang pertama, kita masuk pada dasar teori. Array yaitu suatu tipe data yang terstruktur dan dapat digunakan untuk menyimpan data yang memiliki tipe data yang sama. Array berfungsi untuk mengidentifikasi variabel yang memiliki jumlah data yang lebih dari satu, tapi memiliki nama variabel yang sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses melalui indeks array. Indeks array dapat berupa bilangan, integer, atau string. Terus kita masuk pada jenis input pada form. Yang pertama yaitu deklarasi array. Cara pendeklarasian sebuah array ialah sebagai berikut. Namun, pada pemrograman PHP, variabel array tidak harus dideklarasikan terlebih dahulu. Sama halnya seperti pembuatan sebuah variabel biasa. Akan tetapi, pada setelah penulisan variabel array harus disertai dengan tanda kurung kotak yang menyatakan bahwa variabel tersebut ialah array. Terus, yang kedua yaitu pengolahan data array. Untuk mengolah data array, caranya sama seperti mengolah variabel biasa. Akan tetapi, pada variabel array, kita harus menyisipkan indeks-indeks yang dimiliki oleh variabel array tersebut. Contohnya yaitu $r, nama, dalam kurung kotak 0 sama dengan namanya itu Andi. Terus kita bisa lihat yang $r nama yang Budi dan Cika. Atau pada pemrograman PHP indeks tersebut bisa diisi secara otomatis oleh PHP. Namun untuk membacanya kita harus mengetahui indeks dari data array tersebut. Kita bisa dilihat pada contoh sini. Kita dapat juga mengirim variabel array ketika kita mendeklarasikan variabel tersebut sebagai array. Contohnya $r nama sama dengan array dalam kurung kita tulis nama-nama yang kita maukan tulis. Terus yang ketiga yaitu fungsi array. Dalam pemrograman PHP terdapat banyak fungsi yang dapat digunakan untuk memanipulasi data array. Di antaranya yaitu array push, berfungsi untuk menambahkan isi dari sebuah data array yang memungkinkan isi data array bisa disusun dengan susunan yang baru. Array merge berfungsi untuk menggabungkan data array dengan beberapa array sekaligus. Array shift berfungsi untuk menghapus data pertama dari sebuah array. Terus ada sort berfungsi untuk mengurutkan isi data array. Kemudian count berfungsi untuk menghitung jumlah elemen atau data dari sebuah array. Kita masuk pada kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum yang pertama yaitu kita disuruh untuk membuat program tampil array. Kita bisa lihat di sini dari input sampai output. Terus yang kedua, praktikum yang kedua yaitu kita disuruh untuk program fungsi array. Kita bisa lihat sini inputannya dan hasil outputannya seperti ini. Setelah itu kita akan mengerjakan tugas dari praktikum pada modul 5 ini. Yang pertama yaitu buatlah array yang berisi 10 nama temanmu. Di sini saya memberikan komentar agar lebih jelas. Kita bisa lihat pada inputannya di sini, saya berikan $teman sama dengan array, lalu saya berikan dalam kurung dan mengisi 10 nama teman saya. Selanjutnya kita memanggil echo. Echo di sini bertujuan untuk mengeluarkan hasil outputan. Jadi kita panggil echo daftar nama teman, lalu kita berikan BR di sini untuk memulai paragraf baru. Lalu kita print R dalam kurung $teman yang berarti ini $teman dari array. Lalu ketika kita tulis $teman maka akan muncul isi dari $teman ini. Kita bisa lihat dari outputannya di sini. Selanjutnya
pada tugas praktikum yang kedua, yaitu cari dan gunakan 5 fungsi array. Selain yang digunakan selain yang di atas, dan implementasikan 5 fungsi array tersebut ke array yang telah Anda buat. Kita bisa lihat di sini pada inputannya. Untuk setiap array yang saya gunakan di sini, saya berikan komentar agar lebih jelas. Yang pertama itu array reverse, yaitu untuk membalikan urutan array. Terus yang kedua array ren, mengambil kunci atau indeks acak dari array. Terus yang ketiga itu array slice, mengambil sebagian array saja. Terus yang keempat array search, mencari posisi elemen. Terus yang kelima in underscore array, memeriksa apakah nilai ada di dalam array. Nah, di sini pada hasil outputannya kita bisa lihat array reverse, array ren, array slice, array search, dan in array. Dari hasil inputan ke outputan ini sepertinya berjalan dengan baik. Jadi itu saja presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kurang kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.